Baik, sekarang kita akan melakukan cara menginput kartu ya, atau data-data member Anda. Untuk melakukan data kartu, status tidak perlu terhubung, tidak harus maksudnya. Jadi dalam keadaan terhubung ke gate atau tidak itu tidak masalah, karena data kartu ini nanti datanya akan disimpan di database pada PC Anda yang terinstall Raga STD2 ini. Oke, kita langsung masuk ke menu data kartu. Di sini akan tampil folder cadangan. Kita bisa memilih folder cadangan di mana kita taruh. Silakan Anda pilih. Tujuannya adalah untuk melakukan backup data kartu yang telah Anda input. Jadi ini opsi saja ya. Kemudian di sini ada reader untuk input ya. Reader untuk input tidak bisa menggunakan reader yang ada di gate. Tidak bisa menggunakan reader FSGate STD2. Jadi dia ada reader khusus, kami sebutnya adalah reader admin. Dan readernya adalah reader yang khusus yang diproduksi oleh kami. Jadi readernya tidak bisa menggunakan reader di pasaran. Hanya ada reader yang di kami. Jadi programnya sudah terkunci dengan reader yang ada atau yang kami produksi. Oke, reader ini sudah saya colok ya. Jadi readernya sudah terdeteksi COM5. Kita bisa refresh. Lalu di bawah ini adalah contoh data kartu yang sudah terinput, sudah dites ya. Oke, sekarang coba saya hapus dulu. Oke, kita akan melakukan tambah kartu ya, atau input data member Anda. Oh ya, saya jelaskan ini dulu ya. Untuk unduh template Excel ini kita akan mengunduh template apabila kita ingin mengimpor datanya melalui Excel. Jadi kita sudah punya datanya, kita tidak perlu input satu-satu. Hanya jika ingin melakukan impor data massal atau data dari Excel, syaratnya kita sudah punya nomor serial kartu atau UID-nya. Nah, nomor UID ini nomornya harus kita dapatkan dengan cara kita melakukan scanning dulu pada kartu-kartu tersebut. Jadi kalau kita belum memiliki ya tidak bisa kita impor. Lalu ada nggak cara untuk kita membuat Excel dulu, cara cepat tanpa input satu-satu? Bisa. Namun apabila Anda ingin melakukan impor Excel secara massal, data yang dikelola itu harus kita scanning dulu ya. Nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Sekarang saya akan jelaskan yang input kartunya secara manual atau yang dilakukan oleh Anda satu persatu ya. Karena ini tambah kartu manual ini datanya tuh lebih terorganisir gitu ya, karena Anda sudah melakukannya secara detail. Baik, kita mulai ya. Tambah kartu. Ini adalah nama member, saya anggap aja Fulan 1. Kemudian kita baca kartu, karena reader sudah colok tadi, sudah dikoneksi ya. Kita baca kartu, kita tempel, maka akan terisi di sini. Lalu nomor kartu adalah nomor yang ada di PC kartu. Biasanya kalau Anda sudah mencetak kartunya dengan desain Anda, maka itu akan Anda biasanya membuat nomor urut tersendiri. Jadi berbeda dengan nomor ini ya. Kalau nomor ini UID itu adalah nomor yang tertanam bawaan dari kartu. Nomor kartu, jadi kalau untuk nomor kartu itu bisa berbeda dengan nomor ini. Ini hanya untuk pelengkap pemanggilan data untuk internal Anda. Namun jika Anda memiliki kartunya masih polos, belum ada dicetak atau polos putih, itu Anda tidak bisa menginput nomor kartu. Jadi biasanya saya mengcopy ini, saya paste aja di sini.
Kemudian kategori itu tergantung Anda ya, mau pengurus atau penghuni dan lain-lain. Ini saya anggap aja penghuni ya. Lalu plat nomor opsional, unit blok atau alamat dari penghuni opsional. Lalu kemudian di sini adalah durasi. Nah, durasi Anda bisa pilih tergantung kebutuhan. Misalnya 1 bulan, 12 bulan, dan seterusnya, atau permanen. Maka masa berlaku akan terkreat atau terbentuk dengan sendirinya. Contoh, misal kita 1 bulan. Karena tadi kita sudah setting di awal di pengaturan, kita menggunakan metode bulan kalender, maka ini akan habis di tanggal 30 bulan ini ya, gitu. Nah, oke, saya akan setting permanen ya. Lalu saya simpan. Nah, data sudah terbentuk di sini. Lalu kita juga bisa memblokir apabila member kita sudah tidak tinggal di perumahan Anda, member Anda sudah tinggal di perumahan Anda, sudah tidak tinggal ya, atau mau ada kebutuhan untuk memblokir, Anda bisa memblokirnya. Tapi perlu diingat ya, memblokir ini itu tidak langsung aktif karena datanya masih di data PC Anda. Anda belum melakukan upload ke reader gate-nya ya. Jadi setiap aktivitas harus selalu disinkronkan ke gate atau readernya ya. Oke, saya aktifkan kembali karena itu tadi tes aja. Lalu setelah Anda input, anggaplah Anda sudah menginput banyak ya, sudah lebih dari 1 dan datanya sudah cukup. Untuk saat Anda input, Anda bisa melakukan sync ke gate. Nah, sync ke gate ini tujuannya untuk mengupload data kartu yang sudah Anda input itu terkirim ke gate. Nah, untuk memastikan bahwa nanti akan terkirim ke gate, Anda pastikan masih terhubung ya status readernya. Oke, karena ini masih terhubung, saya langsung tes aja ya. Kita sync ke gate. Maka dia akan sinkron ke gate. Nah, proses ini membutuhkan waktu sesuai jumlahnya data. Jadi bisa lama kalau data Anda banyak. Kita tunggu. Karena dia memeriksa dulu, lalu mensinkronkan. Nah, sini sudah berhasil ya. Sinkron berhasil, 1 kartu telah disamakan dengan Raga Gate. Dan data salinannya di backup ke folder yang tadi saya jelaskan ya, yang ditentukan. Oke, tutup. Nah, saat ini di gate Anda sudah bisa transaksi atau sudah bisa melakukan transaksi atas kartu tersebut. Jadi kartunya sudah bisa masuk atau bisa keluar. Oke ya, untuk pendaftaran kartu seperti itu aja. Jadi sesimpel itu. Terima kasih.